Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal mengenai sistem produksi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Vivi Rizky Aulia dengan NIM 1905365, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Akuntansi. Baiklah, langsung saja ke permasalahannya. Permasalahan 14-5 yang mana soalnya itu Joseph Brand Manufacturing Company membuat alas kaki atletik. Pemrosesan pesanan produksi adalah sebagai berikut. Pada akhir setiap minggu, Departemen Perencanaan Produksi menyiapkan sebuah jadwal induk produksi yang mana biasa disebut dengan Master Production Schedule atau MPS, yang mencantumkan gaya sepatu manakah dan kuantitas yang akan diproduksi selama minggu berikutnya. Sebuah program persiapan pesanan produksi mengakses MPS tersebut dan daftar operasi disimpan dalam sebuah file disk permanen untuk menyiapkan pesanan produksi untuk tiap-tiap gaya sepatu yang akan dibuat. Setiap pesanan produksi baru ditambahkan ke file induk pesanan produksi yang disimpan dalam disk. Setiap hari pegawai departemen bagian meninjau pesanan produksi terbuka dan MPS untuk menentukan bahan baku yang perlu dikeluarkan untuk produksi. Seluruh bahan baku diberi kode. Para pekerja pabrik bekerja secara individu pada area kerja berbentuk U yang didesain secara khusus dengan memperlengkapi beberapa mesin untuk membantu mereka dalam membuat sepasang sepatu. Para pekerja pabrik memindai kode batang tersebut saat mereka menggunakan bahan baku untuk mengoperasikan mesin. Para pekerja pabrik menggesekkan kartu ID mereka melalui sebuah alat pembaca. Hal ini menyebabkan sistem secara otomatis mengumpulkan data yang akan mengidentifikasi siapa yang memproduksi setiap pasang sepatu dan seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk membuatnya. Setelah sepasang sepatu selesai, ia ditempatkan ke dalam sebuah kotak. Mesin terakhir dalam setiap sel kerja mencetak sebuah label kode batang yang pekerja tempelkan ke kotak sepatu yang telah selesai kemudian dikirimkan ke gudang. Nah, pertanyaannya, siapkan sebuah diagram arus data dari seluruh operasi yang dijelaskan tersebut. Nah, diagram aliran datanya seperti ini, yang mana yang pertama itu Joseph Brand Manufacturing Company itu merencanakan produksi terlebih dahulu, yang dimana dalam merencanakan produksi tersebut terdapat inventaris, dan yang kedua itu adanya perkiraan penjualan, yang mana kalau kita akan merencanakan suatu produksi, maka kita harus merencanakan perkiraan penjualannya terlebih dahulu. Mungkin ini kita akan menjual barang sebanyak ini agar terhindar dari penumpukan barang yang banyak di gudang. Setelah itu ada panah ke bawah yaitu MPS, yang dimana tadi itu adalah Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. Nah, yang kedua yaitu ada mempersiapkan pesanan produksi. Setelah jadwal induk produksi ditentukan, maka kita akan mempersiapkan pesanan produksi, di mana dalam mempersiapkan pesanan produksi ini, adanya pesanan produksi itu kita buka pesanan produksi. Setelah kita pesan produksi, kita buka pesanan produksi. Setelah itu, dia akan masuk ke dalam produksi terjadwal, di mana dalam lingkaran yang pertama tadi merencanakan produksi. Nah, setelah itu ada yang namanya daftar operasi, yakni yang berisi daftar-daftar barang atau produk apa yang nantinya kita buat untuk pesanan produk tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya Bill of Materials atau yang biasa disebut dengan tagihan bahan. Nah, dalam mempersiapkan pesanan produk, tentunya kita akan membutuhkan banyak bahan, yang mana bahan tersebut nantinya akan menimbulkan biaya-biaya, yang mana hal ini masuk ke dalam Bill of Material atau tagihan bahan. Nah, kita masuk panah yang terakhir, yang ini melakukan operasi produksi. Setelah mempersiapkan pesanan produksi,
kita akan melakukan operasi produksi di mana nanti pesanan produksi dan kartu operasi akan dirancang pada tahap yang ketiga ini, yaitu melakukan operasi produksi. Di mana tahap ketiga ini barulah aktivitas kerja itu dimulai. Nah, mungkin dari gambaran soal di atas, beginilah gambar dari diagram aliran datanya. Pertanyaan yang B yaitu prosedur pengendalian apa yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, yang pertama itu ada kontrol akses, di mana kontrol akses ini berupa ID pengguna dan kata sandi. Yang kedua itu ada uji kompatibilitas yang berupa sandi. Yang ketiga itu ada preformatting atau prompting, yang mana di sini semua data dimasukkan. Yang keempat itu ada cetak hitungan yang berupa transaksi. Nah, hal ini tentu perlu kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam transaksi. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, kita dapat melihatkan catatan hitungan tersebut. Nah, yang kelima itu ada pemeriksaan validitas yang berupa nomor kode produk. Yang keenam itu ada pemeriksaan lapangan yang berupa tanggal produksi. Yang ketujuh itu ada pemeriksaan batas yang berupa kuantitas produksi. Yang kedelapan itu ada pemeriksaan lapangan yang berupa kuantitas. Yang kesembilan itu ada uji kelengkapan yang berupa setiap rekaman, yang mana kita menguji kelengkapan dan kemudian kita merekamnya sebagai bukti. Yang ke-10 itu ada perpustakaan file, yang mana itu ada mencatat file master. Yang ke-11 itu ada label eksternal yang berupa file master. Yang ke-12 ada label header yang berupa file master juga. Yang ke-13 itu ada salinan cadangan yang berupa daftar operasi dan bill of material. Yang ke-14 itu ada salinan cadangan juga yang berupa pesanan produksi. Yang ke-15 itu ada catat hitungan yang berupa operasi. Yang ke-16 itu ada pesanan produk berurutan. Dan yang ke-17 itu ada pemeriksaan kewajaran tanggal yang berupa tanggal selesai versus tanggal mulai. Nah, yang ke-18 itu ada cek validitas yang berupa nomor karyawan. Dan yang ke-19 itu ada uji kewajaran yang berupa waktu yang telah berlalu. Sekian pembahasan soal pada buku Romni permasalahan 14 strip 5 halaman 537. Mohon maaf jika ada salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.